Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak akan memberikan materi tentang struktur kurikulum yang ada di sekolah kita, SMP Negeri 9 Tarakan. Berikut struktur kurikulum yang dilaksanakan di sekolahan di SMP Negeri 9 Tarakan, yaitu kurikulum yang dilaksanakan adalah kurikulum 2013 yang mana dilaksanakan semenjak tahun 2013 atau 2014. Semenjak kurikulum 2013 itu launching dilaksanakan di Indonesia, maka SMP Negeri 9 Tarakan salah satu pilot project daripada Kemendikbud tersebut untuk pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, dasar hukum pelaksanaan tersebut itu dilakukan ada perubahan dalam Permendikbud. Nah, untuk sekarang ini Permendikbud yang baru adalah Permendikbud nomor 35 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Permendikbud yang lama nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk SMP dan Sanawiyah. Kerangka dasar dari kurikulum tersebut adalah berlandaskan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis, di mana landasan ini sesuai dengan standar nasional pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah. Berikutnya, struktur kurikulum tersebut. Struktur kurikulum 2013 itu mempunyai kompetensi, ada kompetensi inti dan ada kompetensi dasar. Kompetensi inti itu sendiri kadang disebut dengan KI. Ada KI 1, kompetensi inti sikap spiritual. Ada KI 2 tentang kompetensi inti sikap sosial. Ada KI 3, kompetensi inti tentang pengetahuan. Ada KI 4 tentang kompetensi inti tentang keterampilan. Nah, kompetensi inti ini nanti akan dijabarkan selanjutnya ke dalam kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini tersebut dirumuskan itu berasal daripada rumusan dari kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar dijabarkan lagi selanjutnya nanti akan dikembangkan ke dalam tujuan atau indikator-indikator daripada setiap kompetensi dasar tersebut. Nah, kompetensi dasar itu sendiri itu ada 4 yang merupakan penjabaran atau dijabarkan dari kompetensi inti tadi. Ada KD, sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Ada KED, sikap sosial dijabarkan menjabarkan KI 2. Ada KED 3 di mana ini merupakan KD pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3, dan ada KD keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Nah, ini semua akan dijabarkan lagi selanjutnya ke dalam indikator-indikator yang akan diajarkan oleh guru mapel, tiap guru mapel. Nah, sedangkan struktur kurikulum di mana di sini dilihat ada 2 kelompok di dalam struktur kurikulum. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Untuk kelompok A itu sendiri merupakan mata pelajaran yang dikembangkan atau dirumuskan dari pemerintah, dalam hal ini kementerian. Nah, itu dijabarkan. Sedangkan untuk kelompok B itu dikembalikan ke sekolah untuk membuat semacam silabus dan sebagainya. Untuk kelompok A, di mana dalam kelompok A itu ada pendidikan agama 3 jam untuk setiap jenjang. Pendidikan Pancasila pun demikian juga 3 jam setiap jenjang per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam, yang dulunya di dalam KTSP itu tidak sampai 6 jam, cuma 5 jam. Matematika dan IPA sama-sama 5 jam per jam mapel. Terus ada IPS dan bahasa Indonesia pun demikian juga 4 jam per minggu. Untuk kelompok B itu ada seni budaya. Seni budaya itu ada 4 aspek di dalamnya dan minimal 2 aspek yang perlu dipelajari di setiap sekolah. Dalam hal ini di SMP 9 itu sudah dilaksanakan juga ada 2 aspek.
Nah, dari dua aspek itu yang mana yang sesuai dengan kondisi atau keadaan di Kota Tarakan. Nah, itu dikondisikan. Jangan ke Kota Tarakan, selain Kota Tarakan yang di bagian di daerah di SMP 9 atau sekitar wilayah SMP 9. Bagaimana pelaksanaan tariannya, musiknya dan sebagainya, itu yang perlu dikembangkan. PJOK pun demikian juga. Mungkin ada permainan-permainan di dalam di Kota Tarakan itu sendiri, permainan tradisional yang perlu kita kembangkan dan kita kenalkan kembali kepada siswa-siswi, biar bagaimana caranya supaya permainan tradisional itu tidak hilang. Yang mana sekarang itu dengan munculnya IT, munculnya HP dan sebagainya, itulah yang secara tidak langsung menggeser tradisi-tradisi yang ada di setiap daerah, khususnya di Kota Tarakan sendiri. Berikutnya di pelajaran prakarya, ini ada 2 jam, di mana prakarya itu ada 4 aspek, ada kerajinan dan ada pengolahan, yang sering ada 2 aspek inilah yang dipakai di SMP Negeri 9, di mana aspek kerajinan dan ada aspek pengolahan. Untuk aspek pengolahan biasanya itu mengelola bahan-bahan yang berasal dari hasil pertanian atau hasil perkebunan di daerah Tarakan sendiri, khususnya di Juwata. Misalnya singkong sebagai bahan mentahnya itu diolah menjadi pupuk, menjadi masakan, diolah menjadi tepung, itu bisa juga. Dan itu bisa dilakukan oleh siswa sambil melihat dan selalu bertanya kepada guru mata pelajarannya. Khusus untuk kerajinan, itu juga aspek dari prakarya, di mana kerajinan itu bisa membuat semacam karya dari bahan-bahan yang boleh katakan buangan dari hasil rumah tangga. Contohnya plastik atau potongan-potongan kayu bisa dibuat karya lagi, atau semacam kerajinan yang bisa untuk dipasarkan. Untuk prakarya itu ada 2 aspek, di mana anak-anak juga secara tidak langsung bisa juga belajar untuk melakukan syuting atau apakah semacamnya, mulai dari perencanaan itu dia syuting, sampai mengumpulkan bahan dia syuting, dan bahkan lebih bagusnya lagi mereka diiringi dengan deskripsi. Ini kan sering kita lihat di YouTube, daripada kita sering nonton, like dan subscribe ke YouTube-nya orang, ya bagus kita buat juga, belajar untuk membuat semacam video diselingi dengan kerajinan-kerajinan tadi. Nah, siapa tahu nanti sudah banyak karyanya, sambil divideokan ya langsung diupload ke YouTube, ya siapa tahu bisa jadi YouTuber juga sekalian, kan itu kan pelajaran. Berikutnya lagi, untuk jumlah jam pelajaran per minggu di struktur kurikulum 2013 ini ada 38 jam per minggu untuk setiap jenjangnya. Jadi dilihat di sini, kalian lihat di sini, mulai dari pendidikan agama sampai prakarya, kalian lihat jamnya sendiri. Berikutnya untuk beban belajar. Beban belajar di SMP Negeri 9 Tarakan itu ada kegiatan tatap muka, ada kegiatan terstruktur dan ada kegiatan mandiri. Beban belajar sendiri itu tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu dengan durasi 1 jamnya pelajarannya itu harusnya 40 untuk jam normalnya, karena kita kondisikan di SMP Negeri 9 Tarakan ini ada 24 rombel atau kelas. Nah, dengan sarana prasarana yang kurang memadai, maka rombelnya tersebut atau kelasnya itu kita bagi 2, 12 masuk siang pagi dan 12 yang masuk siang. Nah, dari setiap jam normal itu yang harusnya 40, kita kurangi 5 menit, jadi menjadi 35 menit jam pelajaran per sekali pertemuan. Nah, kalau 40 menit dilaksanakan, maka yang siang itu bisa pulang sampai jam 6, apakah itu maghrib atau setelah maghrib baru mereka sampai di rumah. Nah, inilah yang kita kondisikan di sekolahan di SMP Negeri 9 Tarakan.
Terus di zamannya COVID ini atau pandemi ini kita menyusun lagi jadwal pelajaran. Nah, struktur kurikulum yang dilaksanakan adalah struktur kurikulum COVID-19 SMP Negeri 9 Tarakan. Jadi ini adalah jadwal yang akan kalian pelajari nanti hari Senin, Selasa, ada yang salah. Harusnya Senin, Rabu, dan Sabtu, bukan Senin, Selasa. Senin, Rabu, dan Sabtu. Yang di sini yang Selasa ini diganti hari Rabu, yang Rabu jadi hari Sabtu. Jadi Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, setiap hari itu ada 3 mapel yang dipelajari, ada jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Dan waktu pelaksanaan pembelajaran daring tersebut mulai jam 7.30 sampai jam 9. Jadi rentang waktunya itu 1,5 jam. Dan mata pelajarannya lihat sendiri, ada pelajaran agama, ada PPKN, dan ada IPA. Untuk jam pertama itu pelajaran agama. Jadi ini disesuaikan dan itu dilaksanakan untuk semua jenjang. Jadi misalnya hari Senin jam pertama jam 7.30 sampai jam 9 itu pelajaran agama. Jadi semua jenjang kelas 7, 8, 9 itu akan mempelajari pelajaran agama di jam tersebut. Nanti di jam kedua lompat lagi PPKN, semua jenjang lagi. Nanti lompat lagi jam ketiga pelajaran IPA dan semua jenjang lagi. Nanti masing-masing akan diberikan tugas oleh guru bidang studinya atau guru mata pelajarannya, di mana tugasnya itu harus kalian kerjakan nanti di saat itu hari Senin pelaksanaannya. Nah, bisa kalian kerjakan juga di hari Selasa nantinya. Di hari Selasa kalian kerjakan di rumah. Di hari Rabunya kalian bisa upload pada saat kalian mau mulai belajar untuk pelajaran berikutnya di hari Rabu tersebut. Misalnya kalian sudah kerjakan pada hari Selasa, terus hari Rabunya kalian akan daring lagi. Sebelum kalian daring atau sementara kalian daring, boleh kalian upload kegiatan atau tugas-tugas yang diberikan pada hari Senin. Misalnya pelajaran agama ada berapa nomor, disuruh kerja buat surat atau menulis surat Al-Ikhlas misalnya. Hari Rabunya itu kalian bisa juga menguploadnya di classroom tersebut. Bisa juga hari Selasa juga kalian upload sendiri. Itu tergantung dari kalian juga. Yang penting tugasnya itu bisa masuk. PPKN pun demikian. Jadi setiap harinya itu ada tugas yang akan diberikan pada saat daring itu dilaksanakan. Rabu pelajaran PJOK, bahasa Inggris, ditambah SBK dan prakarya di jam terakhir jam 10.30. Hari Sabtu ya. Jam 10.30 itu ada 2 mata pelajaran sekaligus yang akan memberikan materi dan mungkin sekaligus tugas. Terus pelaksanaan daripada pembelajaran atau kurikulum COVID 2019 ini, di mana kita melaksanakan daring. Di daring itu kita menggunakan semacam aplikasi dari Google, yaitu Google Classroom. Materi dan tugas yang diberikan guru melalui juga Google Classroom. Nah, ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tadi Bapak bilang. Ada jamnya masing-masing, itu perlu dicatat jamnya masing-masing. Nanti Bapak perbaiki lagi kembali masalah harinya ini. Yang Selasa ini harusnya jadi Rabu, yang Rabu harusnya jadi hari Sabtu. Jadi pelaksanaannya tadi yang Bapak bilang itu ada daring dan ada juga luring. Untuk luring sendiri mungkin dikondisikan antara guru mapel dan wali kelas kepada siswa yang tidak bisa menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas Google Classroom. Jadi luring ini bagaimana mengkondisikannya ini antara guru mapel, wali kelas, dan guru BK nanti yang akan berpartisipasi di dalamnya dalam pelaksanaan pelajaran tersebut supaya bisa berlangsung dengan baik. Karena jangan sampai nanti sudah pelaksanaan PTS atau penilaian tengah semester nilai diminta, tiba-tiba ada nilainya. Nah, itu yang perlu dipertanyakan nantinya, dari mana dapat nilai tersebut. Jadi seperti itu. Makanya antara guru mapel, wali kelas, dan BK akan saling berkoordinasi bagaimana supaya
tugas anak-anak yang tidak bisa ikut daring bisa mendapatkan nilai nantinya, yang jelasnya tetap dilibatkan apakah wali kelasnya datang ke rumahnya tersebut atau dia memanggil lewat SMS atau lewat telepon misalnya, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi pelaksanaan kurikulum COVID-19 SMP Negeri 9 Tarakan melaksanakan dua sistem, yaitu daring dan luring. Daring tetap menggunakan Google Classroom, sedangkan luring bisa aja anaknya tersebut ditelepon, bisa juga dikunjungi rumahnya atau home visit biasa bilang orang. Berikutnya masalah pengembangan diri. Untuk di SMP Negeri 9 Tarakan ada beberapa pengembangan diri yang memang perlu kita laksanakan. Yang pertama itu pramuka. Pramuka ini wajib. Sengaja Bapak buka di sini. Di sini tulisannya wajib ya. Wajib karena pramuka memang di dalam kurikulum 2013 diwajibkan untuk seluruh siswa mulai dari jenjang kelas 7 sampai di kelas 9, dan tidak terkecuali mereka harus ikut semua. Makanya setiap hari Sabtu kenapa kita harus pakai baju pramuka lengkap, karena biasanya ada kegiatan-kegiatan dan memang diwajibkan di dalam kurikulum 2013. Nah, nanti pramuka juga ada ekskulnya sendiri, ada harinya yang memang dikhususkan untuk yang memang ikut pramuka. Kalau yang pramuka diwajibkan ini itu dilaksanakan tiap hari Sabtu, ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru-gurunya tersebut. Sedangkan untuk jadwal yang dikhususkan dalam ekskul itu ada jadwalnya sendiri. Biasanya hari Minggu yang memang senang ikut dengan pramuka ya ikut, tapi ini tidak semuanya lagi yang harus ikut. Berikutnya ada pengembangan diri yang lain. Jadi dalam hal ini nanti kalian disuruh memilih kalian mau masuk pengembangan diri mana atau ekskul yang mana ekskul tersebut diharapkan kalian memilih sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Sebenarnya bukan cuma 8 ini, masih ada lagi yang lain. Contohnya PMR. Kalau ada yang senang dengan PMR, silakan ikut dengan PMR. Jangan karena teman-temannya memilih PMR mau juga masuk di PMR, tetapi lihat darah atau lihat ini dan itu sebagainya, itu langsung lain perasaannya. PMR tahu kan, palang merah remaja, dimana kita diharapkan bisa menangani seseorang apabila kita melihat seseorang itu sakit atau tiba-tiba kejangka dan sebagainya, atau ada yang terluka, bagaimana kita menanganinya. Terus ada juga kegiatan mading atau jurnalistik. Nah, ini mading dan jurnalistik ini tersebut bisa dilakukan atau merupakan pengembangan diri, yang mana siapa tahu ada yang senang menulis, senang melakukan menulis puisi, menulis cerpen dan sebagainya, bisa dipajang di mading di SMP Negeri 9 Tarakan biar dibaca teman-temannya. Oh, ini punyanya si A, punyanya si B, suatu saat nanti bisa jadi wartawan atau apa. Berikutnya ada pembelajaran desain poster, ada silat bulu tangkis, ini untuk di olahraga. Ada juga PKS, patroli ya, ini patroli keamanan sekolah, dimana yang berterjun langsung itu biasanya dari pihak kepolisian. Terus ada PIKR, ini PIKR merupakan dari pemberdayaan perempuan dan anak, mengembangkan kreativitas anak-anak tersebut. Dan masih banyak lagi pengembangan diri yang lain yang belum termasuk di dalamnya. Contohnya ada yang suka sains IPA, ada yang suka sains matematika, ada yang suka sains IPS, ada yang biasa ikut juga dengan English Club dan sebagainya. Itu diserahkan kepada anak-anak yang mana kalian mau ikuti, dan diharapkan sesuai bakat. Jangan juga teman milih A ikut juga A padahal tidak ada bakatnya sama sekali, akhirnya ikut-ikutan dan pengetahuannya dan pengembangan dirinya pun terabaikan. Jadi mungkin itu yang Bapak bisa berikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan mungkin pada saat pembelajaran nanti, silakan ditanya kepada guru-guru mapel atau wali-wali kelasnya. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di SMP Negeri 9 Tarakan. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kalian
siswa SMP Negeri Sejadi SMP Negeri 9 Tarakan bisa mengembangkan bakat dan kedepannya nanti bisa menjadi meraih cita-cita yang mana memang ditanamkan di dalam hati. Marilah kita belajar bersama-sama untuk mengembangkan diri, untuk meraih yang namanya cita-cita, karena kedepannya cita-cita itu tersebut yang bisa digapai itu kembali kepada kalian, karena kalian sendirilah yang bisa menggapai, bukan dari guru, bukan dari orang tua, tapi kreativitas, upaya dan usaha kalian sendiri bagaimana bisa meraihnya. Dan jangan lupa juga selain usaha kita, jangan melupakan yang namanya berdoa atau ibadah atau sholat kepada yang maha kuasa, karena mereka karena dengan berdoa, sholat dan sebagainya, ibadah, maka kita iringkan antara usaha dan sholat tersebut. Kadang ada yang pintar tetapi tidak orangnya tidak beriman, seperti halnya contohnya yang melakukan korupsi. Mereka pintar, mereka usahanya giat, tetapi tidak diiringi dengan iman, ya otomatis antara iman dan usaha itu harus sejalan. Belajar dengan rajin, tetap juga berdoa biar doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi usaha diiringi dengan doa itu harus betul-betul diselaraskan. Ya. Jadi mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan. Kiranya apa yang Bapak sampaikan itu merupakan struktur daripada kurikulum di SMP Negeri 9 Tarakan, dan itulah yang akan kalian dapatkan nanti ke depannya untuk 3 tahun ke depan, mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Jadi sekali lagi selamat sudah diterima atau menjadi warga atau jadi keluarga besar SMP Negeri 9 Tarakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.